Shabbat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dari Unit Pelayanan Kardiovaskuler Terpadu Rumah Sakit Advent Bandung. Dan pada episode-episode yang lalu kita telah mempelajari bahwa penyakit jantung adalah masalah global dan mempunyai angka kematian yang paling tinggi di antara penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kita juga lihat bahwa penanganan penyakit jantung ini telah menggunakan teknologi yang super canggih, tapi tetap saja angka kematiannya masih tinggi. Dan walaupun dana yang dialokasikan oleh pemerintah, baik di Amerika atau di Eropa, di Asia, itu masih sudah cukup tinggi, tapi masih saja kita belum bisa menekan angka kematian dari penyakit kardiovaskuler ini, mungkin menjadi yang nomor 4, nomor 5, atau yang lebih rendah lagi. Dan oleh sebab itu, di episode yang sekarang ini, kita akan mempelajari apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita bisa lakukan untuk pencegahan. Dan kita tahu bahwa pencegahannya ini adalah pencegahan primer, di mana seseorang itu belum terkena penyakit, tapi melalui usaha pencegahan, maka penyakit tersebut dapat dihindari. Ataupun bagi orang yang sudah terkena penyakit, dengan pencegahan sekunder, maka penyakitnya itu tidak bertambah buruk. Jadi, kuncinya adalah hidup sehat, dan hidup sehat di Rumah Sakit Advent Bandung ini adalah suatu akronim yang Bapak Ibu Saudara semua sudah seringkali mendengar, jadi saya akan skip saja singkatan apa dari hidup sehat ini. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa pola makan kita ini seharusnya diutamakan yang di bawah ini, jadi biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, sayuran, dan kemudian buah. Dan kita berusaha untuk menghindari yang di atas sini. Ini dikenal sebagai piramida makanan, dan yang paling atas ini adalah produk-produk susu. Ini yang harus kita hindari. Jadi intinya adalah plant-based diet untuk kesehatan kita semuanya. Dan Ellen White dalam bukunya Mind, Character, dan Personality halaman 405 mengatakan atau menulis bahwa kesadaran bahwa kita telah berbuat benar merupakan obat yang paling baik untuk penyakit badannya dan mental. Jadi kita bersyukur bahwa Alkitab telah memberi kita instruksi dan juga melalui tulisan Ellen White, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Dan kemudian kalau kita mengacu pada Kejadian 1 ayat 29, maka Tuhan berfirman bahwa makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Kita menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ternyata dari hasil penelitian itu menguatkan Kejadian 1 ayat 29. Dan ini kita bisa lihat. Jadi kita bedakan hewan karnivora yang hanya memakan daging dan hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat bahwa karnivora pada umumnya mempunyai taring, sementara kalau herbivora tidak. Ini disebabkan karena Tuhan menciptakan taring ini agar mereka bisa merobek daging atau otot dari hewan yang dimangsa. Sementara hewan herbivora seperti kuda, seperti sapi, mereka punya gigi-gigi yang sifatnya datar di sini. Jadi tidak ada alat untuk merobek daging. Dan ini gunanya adalah untuk mengunyah, menggerus makanan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan maupun biji-bijian dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, bahwa kalau hewan karnivora itu makan, itu gerakan mulutnya adalah satu arah saja, jadi buka tutup. Tetapi kalau herbivora yang makan, perhatikan misalnya sapi sedang mengunyah atau kera juga sedang mengunyah, dan bahkan kita, kalau kita mengunyah itu arahnya bukan satu dari atas ke bawah buka tutup, tapi ada gerakan vertikal ke samping,
ke lateral, dan kemudian ke depan dan ke belakang. Jadi ada 3 gerakan. Dan itu menguatkan bahwa kita ini sebetulnya diciptakan untuk menjadi herbivora. Kemudian bukti yang lain, kalau kita lihat usus dan lambung kita, maka itu kompleks, lebih rumit dibandingkan usus dan lambung karnivora. Karena kalau karnivora kan hanya memakan daging, sementara kalau herbivora itu makanannya lebih kompleks, makanannya lebih bervariasi. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan saluran pencernaan yang lebih rumit daripada karnivora. Kemudian juga kalau lihat herbivora, itu kalau kepanasan biasanya kalau kita manusia kita kipas-kipas. Dan kalau gajah itu juga menggunakan kupingnya untuk kipas-kipas. Sementara kalau karnivora itu kalau kepanasan mereka menggunakan mulut dan lidah mereka untuk mengeluarkan panas. Jadi kita jangan terlalu banyak makan daging supaya kalau kepanasan kita tidak mengeluarkan lidah kita untuk mengeluarkan panas kita. Kemudian herbivora juga air liurnya mengandung tialin dan ini berguna untuk mencerna karbohidrat. Dia merupakan suatu enzim. Sementara kalau karnivora dia tidak memiliki tialin karena makanannya tidak ada karbohidrat. Kemudian beberapa aspek dari sisi ilmiah mengenai herbivora dan karnivora ini atau campuran. Ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Per Olof Astrand dan dia merekrut beberapa orang dan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama, mereka ini pada umumnya adalah atlet, bukan pada umumnya, maaf. Mereka adalah atlet semuanya. Dan kelompok pertama masih makan daging, masih makan mentega, produk susu, dan masih makan telur. Dan dilihat kemampuan mereka untuk mengayuh sepeda, dan mereka mampu untuk mengayuh sepeda selama 57 menit, hampir 1 jam. Dan itu kelihatannya sih cukup baik. Tapi dia bandingkan dengan kelompok 2 yang masih makan daging, ada produk susu tapi lebih banyak sayuran, dan ini ternyata kelompok ini bisa mengayuh sepeda selama 114 menit. Dan kemudian kelompok ketiga yang hanya sayur-sayuran, kemudian juga biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah, itu mereka bisa mengayuh sepeda selama 167 menit. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa diet yang seperti ini, plant-based, ini akan meningkatkan endurance atau daya tahan kita dalam berolahraga. Jadi suatu miskonsepsi bahwa kalau kita mau kuat kita harus banyak makan daging dan telur. Ternyata dengan mengkonsumsi makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan, maka daya tahan tubuh kita juga akan lebih baik daripada yang tidak. Kemudian apa sih manfaat olahraga? Dan tentunya itu memberikan energi kepada kita, memperlancar sirkulasi darah, menguatkan jantung, sehingga jantung dengan sekali pompa saja dia sudah bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan kemudian juga bisa membakar gula. Kalau kita mempunyai diabetes, dengan kita berolahraga, maka gula tersebut lebih gampang terkendali. Demikian juga tekanan darah tinggi kita juga lebih mudah terkendali. Kemudian juga olahraga merupakan prediktor utama untuk panjang umur. Dan tadi saya katakan bahwa manfaat olahraga yang bersifat aerobik ini dapat menurunkan tekanan darah. Jadi olahraga yang disarankan adalah olahraga yang bersifat aerobik, apakah itu jogging, atau jalan cepat, atau sepeda, atau renang. Dan sekarang ini bentuk olahraga yang sifatnya jalan, itu ada satu teknik yang namanya Nordic Walk. Jadi bukan sekedar jalan dan kita lenggangkan tangan seperti ini, tapi hampir sama seperti kalau kita sedang jalan di salju. Jadi orang-orang yang dari Eropa Utara di mana saljunya tebal, apabila mereka jalan mereka harus menggunakan semacam ski,
dan mereka harus mengayunkan tangannya seperti ini. Jadi bukan cuma begini. Jadi Nordic Walk ini lebih efektif untuk meningkatkan metabolisme kita, membakar lemak, membakar gula, dan olahraga aerobik seperti ini juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian penelitian dari Harvard Medical School juga mengatakan bahwa risiko diabetes juga dapat sangat dikurangi dengan kita rajin berolahraga. Dan olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang tadi saya katakan bersifat aerobik dan dilakukannya 5 kali seminggu. Kemudian manfaatnya tentunya olahraga akan mengurangi rasa stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, dan kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tentunya selain olahraga juga kita memerlukan air putih. Dan kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa kita membutuhkan 8 gelas air putih. Karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Oleh sebab itu yang kita anut sekarang adalah berat badan. Jadi intinya bahwa seorang manusia itu membutuhkan 30 cc air putih per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, maka dia membutuhkan 1.500 cc air putih. Jangan dia disuruh minum 2.000 atau 2.500 cc air putih, karena itu akan mendilusi urinnya, memperbanyak pengeluaran elektrolit atau mineral, dan itu potensial bisa membahayakan. Jadi kita sekarang menganut 30 cc per kilogram berat badan untuk konsumsi air putih dalam 24 jam atau dalam sehari. Kemudian apa yang terjadi apabila kita kurang? Tentunya yang pertama kali urinnya akan keruh, akan kental, dan ini bisa mengganggu fungsi ginjal dan lama-lama akan merusak ginjal. Kemudian juga mempermudah terjadi endapan-endapan sehingga mempermudah terjadi infeksi saluran kencing, mempermudah terbentuknya kristal-kristal sehingga akan terjadi batu saluran kencing. Kemudian juga mempengaruhi otak, karena otak juga terdiri sebagian besar dari cairan di situ, akan mengganggu mental kita, dan dalam keadaan yang dehidrasi berat kita bisa kehilangan kesadaran, kemudian sirkulasi darah bisa kolaps sehingga tensi kita tidak terukur dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi masalah cairan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele karena bisa mengakibatkan kematian. Dan kita tahu kita ini sehari-hari adalah makhluk yang sangat sibuk, yang selalu seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu, sehingga tubuh kita mudah sekali mengalami kelelahan, dan oleh sebab itu kita memerlukan istirahat. Ada beberapa jenis istirahat, tapi yaitu istirahat harian dan istirahat mingguan. Ini juga secara ilmiah. Kenapa kita memerlukan istirahat harian dan istirahat mingguan? Karena di dalam 24 jam, denyut jantung kita ini berdenyut kurang lebih 100.000 kali. Kemudian kita berbicara rata-rata 4.000 kata-kata. Dan pernafasan kita bernafas sebanyak 20.000 kali. Dan dalam pernafasan kita, apabila kita juga berbicara, maka banyak juga cairan yang keluar. Oleh sebab itu tadi perlu asupan air. Kemudian kita menggunakan otot-otot kita itu sebanyak 750 kali. Dan 14 miliar sel otak itu aktif setiap saat. Oleh sebab itu, kalau itu dipacu terus, maka tubuh kita lama-lama akan mengalami penurunan, akan mengalami kelelahan. Dan oleh sebab itu, kita perlu istirahat. Dan bayi itu memerlukan 16-18 jam per hari untuk tidur. Usia balita itu 10-12 jam untuk tidur. Kemudian remaja, ini yang sering kali kita keliru, atau para remaja juga keliru, karena mereka menganggap mereka sudah remaja, berarti bisa tidur 6 jam atau 7 jam. Itu salah.
Jadi remaja masih memerlukan 9 jam atau lebih per hari. Kemudian orang dewasa seperti saya ini, itu juga bukan 6 jam, tapi masih 7-8 jam per hari. Itu yang dibutuhkan. Dan manfaat dari istirahat tidur ini adalah terbentuknya hormon-hormon pertumbuhan, hormon kortisol, prolaktin, follicle stimulating hormone, FSH, luteinizing hormone, dan banyak-banyak hormon yang sangat membantu dalam proses metabolisme kita. Dan hormon pertumbuhan ini sangat penting dan biasanya diproduksi atau muncul sebelum tengah malam. Dan kemudian ya namanya juga hormon pertumbuhan ini sangat penting buat proses pertumbuhan kita. Bukan saja pertumbuhan fisik, tapi pertumbuhan mental, pertumbuhan otak, dan tentunya pertumbuhan rohani. Karena kalau mental kita tidak baik, kemungkinan besar kerohanian kita juga tidak baik. Dan manfaat dari hormon ini adalah dia memperlancar atau meningkatkan transportasi asam amino yang merupakan cikal bakal protein ke otak. Oleh sebab itu, apabila kita kekurangan growth hormone, terutama pada fase-fase balita dan fase-fase antara 5-10 tahun, maka asam amino ini tidak terlalu banyak ditransport ke otak, sehingga fungsi otak juga akan menurun, tidak sebaik anak-anak yang tidurnya cukup. Kemudian juga manfaatnya akan mempermudah tentunya kita belajar sesuatu yang baru dan mengingat sesuatu yang sudah kita pernah pelajari. Dan di samping itu hormon pertumbuhan juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian tadi saya katakan ada hormon satu lagi yang disebut kortisol. Dan kortisol ini menjaga metabolisme tubuh kita, baik metabolisme gula sehingga tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam dalam kadar gula darah kita, kemudian juga keseimbangan garam, keseimbangan air, tekanan darah, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kortisol ini dapat menekan stres hormon dan mengurangi peradangan, dan juga ini muncul dari tengah malam sampai dini hari jam 3, jam 4. Oleh sebab itu penting sekali kalau kita itu tidur sebelum jam 12, idealnya sebelum jam 11, karena disitulah produksi hormon ini, hormon pertumbuhan tadi terjadi. Dan kalau kita tidur misalnya jam 1 pagi, maka hormon pertumbuhan tadi tidak diproduksi secara optimal, sehingga fungsinya juga tidak akan optimal. Di samping itu proses perbaikan sel juga terjadi sebelum jam 11. Oleh sebab itu apabila kita tidur setelah jam 11, maka proses penggantian sel itu juga tidak terjadi secara optimal. Dan ini kita bisa lihat fluktuasi plasma kortisol, kita lihat di sini di fase atau waktu-waktu di jam 12 sampai dini hari, ini adalah yang mencapai puncaknya. Dan kemudian juga ada irama mingguan yang dikenal sebagai circadian rhythm. Dan ini juga berdasarkan suatu penelitian ilmiah. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa tubuh kita itu sudah dikondisikan untuk berfungsi selama 7 hari, di mana hari ke-7 itu kita harus istirahat. Kita ingat dalam sejarah setelah revolusi Prancis, pemerintah Prancis membuat peraturan supaya mereka bekerja 10 hari, dan ternyata itu tidak efektif dalam meningkatkan kinerja rakyat Prancis. Jadi kembali yang ideal adalah irama 7 hari. Dan oleh sebab itu kita memerlukan 1 hari istirahat di dalam 7 hari tersebut. Dan penelitian oleh Dr. Halberg yang pakar biorhythm, dia ini membuat penelitian di mana sekelompok orang ini diisolasi di dalam sebuah gua dan tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Mereka hidup secara mandiri di dalam gua tersebut, dan kemudian dilihat fluktuasi tekanan darahnya, fluktuasi nadinya,
kemudian kadar-kadar hormon di dalam tubuhnya, kadar kolesterolnya, kadar gulanya, dan ternyata memang yang diteliti dalam 7 hari dibandingkan kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari, yang paling efektif, paling efisien metabolisme tubuhnya adalah kelompok yang 7 hari tersebut. Oleh sebab itu kesimpulannya bahwa tubuh kita itu diciptakan untuk berfungsi 7 hari, dengan hari ke-7-nya itu kita memerlukan istirahat. Dan kemudian juga fenomena-fenomena alam, apabila kita melakukan transplantasi atau pencangkokan organ, itu seringkali itu terjadi rejeksi atau penolakan itu dalam 7 hari pertama, dibandingkan kalau sudah lewat dari 7 hari. Jadi 7 hari pertama ini adalah yang paling kritis, yang harus kita selalu awasi apabila seorang pasien menjalani transplantasi organ. Kemudian juga fibrinogen, yaitu komponen darah yang mengakibatkan gumpalan-gumpalan itu juga mempunyai angka irama 7 hari. Oleh sebab itu juga pentingnya kita memiliki irama 7 hari dengan istirahat 1 hari itu, supaya fibrinogennya juga tidak terlalu meningkat dengan tajam, sehingga mengakibatkan darah kita itu terlalu kental dan menjadi risiko untuk terjadi stroke atau serangan jantung. Jadi dari hasil penelitian ini kembali menguatkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 8-11, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka jangan melakukan pekerjaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, kita dapat terus dituntun untuk menjaga kesehatan kita. Dan dalam nama Yesus saya bawakan ini, amin.